Jika sudah selesai, silakan klik pada button Submit. Jika lolos, silakan klik button Get Certificate serta masukkan nama dan gelar. Bila sertifikat belum siap untuk didistribusikan, silakan cek secara berkala pada button Certificate di bawah video webinar. Terima kasih. Firearm International. Future's Dream. OSIK Gema Dinamika, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia di bidang manufaktur, fokus mengembangkan produk rehabilitasi medik berbasis elektroterapi teknologi dan exercise terapi teknologi. Kami berkomitmen memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Kami terus mengembangkan inovasi produk dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Kami terus memperhatikan detail produk yang kami produksi dan terus mengembangkan produk berkualitas tinggi dengan teknologi yang memudahkan pelanggan. Saat ini, perusahaan kami memiliki jangkauan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia, menjawab kebutuhan pelanggan atas penjelasan pengetahuan produk dan pemesanannya. Kami akan terus memberikan yang terbaik dengan mempersembahkan produk sebagai karya anak bangsa Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.
Skin Cancer Awareness Month. Kita sudah ada 3 pembicara yang akan presentasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Danang Triwahyudi, spesialis kulit dan kelamin, subspesialis onkologi dan bedah kulit. Dr. Danang akan memaparkan mengenai melanoma. Yang kedua adalah Dr. Agassi Suseno, spesialis dermatologi dan veneriologi, yang akan mempresentasikan mengenai karsinoma sel basal. Dan yang terakhir adalah Dr. Larissa Paramita, spesialis kulit dan kelamin, subspesialis onkologi dan bedah kulit, yang akan memaparkan, yang akan menjelaskan mengenai karsinoma sel squamosa. Acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pirom Internasional. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada beberapa pesan yang akan saya bacakan untuk peserta webinar. Yang pertama, kepada peserta webinar, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Ada 2 hadiah untuk 2 penanya terbaik, yaitu berupa saldo OVO atau GoPay. Jadi bagi para pemenang, harap konfirmasi melalui email D2D, yaitu info@d2d.co.id. Jika tidak ada konfirmasi selama 2 minggu, maka hadiah akan hangus. Ikuti webinar sampai selesai dan jangan lupa untuk isi post test pada tombol Get Post Test di bawah video webinar. Untuk mendapatkan sertifikat, silakan cek secara berkala tombol sertifikat yang sudah tersedia. Yang ketiga, isi link survei dengan cara klik link pada description box di bawah ini. Dan terakhir, untuk informasi webinar, update fitur, dan ilmu kedokteran lainnya, silakan follow Instagram D2D. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, sebelumnya saya akan mempresentasikan sedikit mengenai etik dengan judul Patient Safety. Ya, slide. Slide. Ya, ada beberapa nilai etika dalam konteks layanan rumah sakit. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah kepemimpinan yang jelas dengan kriteria medis dan otonomi pasien, sampai kepada memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien yang dapat merubah skala prioritas, dapat merubah keputusan-keputusan bersama. Slide. Seorang dokter tentunya harus berpegang kepada kode. Kode ini dapat diunduh di website berikut ini. Slide. Ada beberapa standar keselamatan pasien. Jadi setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien tentunya. Berikut adalah poin-poin standar keselamatan pasien yang meliputi hak pasien sampai harus adanya komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Slide. Ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien, sampai yang terakhir adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Tentunya sejawat sekalian sudah tahu mengenai hal ini ya. Kemudian berikutnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai topik etik, yaitu patient safety. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang pertama dengan pembicara Dr. Danang Triwahyudi. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup dari Dr. Danang. Ya, Dr. Danang menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1998. Kemudian meraih gelar spesialis kulit dan kelamin dari universitas yang sama, yaitu dari FKUI, pada tahun 2008. Saat ini Dr. Danang bertugas di Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga menjabat sebagai Ketua Perdoski Cabang Jakarta. Dr. Danang, kami persilakan untuk presentasi selama 20 maksimal 25 menit ya, Dr. Danang ya, silakan. Terima kasih, Dokter.
Alida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Izin saya untuk share screen. Sudah terlihat share screen saya, Dokter Alida? Ya, sudah jelas, Dok. Baik, terima kasih. Silakan. Eh, ya. Siang ini saya mendapat tugas dari panitia. Terima kasih kepada panitia dari Iluni FKUI 1998 yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk membawakan materi mengenai update manajemen dari melanoma maligna. Jadi, seperti kita ketahui bahwa insiden dari melanoma maligna, terutama yang di kulit, itu meningkat. Dan juga angka mortalitasnya juga cukup tinggi dan itu tidak terlalu berubah, terutama pada malignan melanoma yang bermetastasis. Di mana kita ketahui bahwa survival dari 5 tahun itu tergantung dari kapan diagnosis ditegakkan atau pada stage apa diagnosis ditegakkan. Semakin cepat diagnosis ditegakkan, maka 5-year survival-nya juga semakin tinggi. Kita ketahui bahwa 5-year survival untuk melanoma yang berlokalisasi itu 98,3 dibandingkan dengan 16% pada pasien yang terdiagnosa dengan metastasis melanoma. Pada 2022 di Amerika Serikat dilaporkan ada 99.280 kasus baru invasi melanoma yang terdiagnosa dengan 7.650 orang yang meninggal karena penyakit tersebut. Sehingga ini adalah penganasan tertinggi kelima pada kedua gender di Amerika. Dan kita ketahui juga bahwa mortality rate-nya sejak 2015 sebenarnya sudah mulai turun sekitar 4% karena terjadinya penemuan baru atau obat-obat baru yang dapat mempengaruhi dari penyakit yang melanoma untuk yang metastasis maupun yang advance. Dari Globokan kita melihat bahwa saat ini di Indonesia melanoma itu masuk di nomor yang cukup jauh ya, nomor 25. Dan kita melihat bahwa angkanya ranking 23 dengan angka kematian di ranking 25. Kemudian secara demografi kita lihat bahwa melanoma itu insidennya berhubungan dengan kulit yang lebih terang dan juga pada orang-orang dengan usia tua. Faktor utama yang mempengaruhi okurens dari melanoma adalah exposure dari sinar matahari, walaupun pada kulit Asia dikatakan melanoma sering timbul pada daerah-daerah yang malah kurang terpajar matahari. Dikatakan bahwa pajaran matahari ini dapat menimbulkan kerusakan DNA pada sel, sehingga kemudian akan mempengaruhi siklus sel dan di mana bahwa apoptosis pada sel itu yang seharusnya dikerjakan oleh DNA ini tidak dapat terjadi. Di sel kanker, apoptosis itu di bypass dan kemudian divisi dari sel atau bagian sel itu yang timbul pada rate yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan kerusakan dari DNA. Kita ketahui bahwa sel melanoma hampir separuhnya itu terjadinya mutasi pada BRAF dan walaupun juga terjadi mutasi lainnya yang dapat kita lihat dari genomic alteration seperti KIT dan juga kita melihat beberapa pasien dari melanoma. Di sini kita melihat bagaimana sekitar 40-50% disregulasi dari signal di melanoma itu terjadi pada BRAF, tapi dapat juga terjadi di 30% pada NRAS dan NF1 sekitar 10-15%.
Untuk diagnosa secara klinis sendiri, maka kita mengetahui bahwa melanoma terdapat bentuk-bentuk yang utama, yaitu nodular melanoma, lentigo maligna melanoma, dan akral atau mucosal melanoma. Di mana kita melihat bahwa ya, nodular melanoma itu menonjol dengan warna coklat kehitaman, mudah erosi berdarah, dan dengan karakteristik fase vertikal yang agresif dengan fase pertumbuhan horizontal yang pendek atau tidak. Nah, untuk diagnostik sendiri saat ini kita mengetahui bahwa sudah terdapat kemajuan di mana dokter kulit sudah dapat melakukan diagnosa dengan melakukan dermoskopi, suatu diagnosa yang non invasif, ya, di mana kita bisa melihat di sini tanda-tandanya, di mana terdapat melanoma. Di gambar A kita melihat melanoma dengan 1,9 mm dengan basal thickness-nya 1,9 mm dengan blue white scale dan atypical globus, dan juga di D yang sering itu kita lihat bahwa melanoma dengan 8 mm basal thickness dengan terdapat atypical network dan juga terdapat dilution area di kucing. Selain itu, kita juga dengan dermoskopi kita bisa melihat yang disebut sebagai sequential digital dermoskopi, di mana kita melihat bahwa bila kita curiga terhadap melanoma, maka kita dapat melakukan pemeriksaan awal, di mana kita benar-benar observasi, bila terjadi perubahan, maka kita ulang dengan 2 saat, yaitu perubahan, maka kita dapat melakukan diagnosis melanoma dan kemudian melihat tanda-tanda yang sesuai untuk adanya diagnosis melanoma melalui dermoskopi. Secara progresi kita melihat melanoma, di mana stage 1 itu adalah melanoma yang polarisasi atau in situ. Kemudian stage 2 itu juga sudah mulai masuk sampai ke kutan. Kemudian stage 3 itu sudah terjadi penyebaran ke kelenjar limfa dan jaringan di bawahnya. Dan kemudian stage 4 itu terjadi distant metastasis atau distant lymph node metastasis dan organ lain. Secara staging, yang pertama kali kita harus melihat adanya tumor thickness dengan Breslow score. Kemudian kita melihat keterlibatan lymph node dan adanya metastasis, yaitu sebagai dasar dari staging melanoma ini. Dengan juga untuk tingkat keparahannya melanoma dibagi tadi 4, yaitu stage 1 dan 2 itu masih terlokalisasi, stage 3 dan 4 itu dengan karakteristik terjadinya metastasis pada lymph node yang lokal atau distance metastasis. Ya, ini kita juga melihat dari American Joint Committee on Cancer, staging-nya, jadi masih 0 sampai 1, 2 itu masih localized, dan 3 sampai 4 itu sudah terjadi metastasis. Untuk ketebalan dan resolusinya itu dari dasar ulkus sampai ke bagian terdalam, di mana ketebalannya antara kurang dari 1 mm, 1 sampai 2 mm, 2 sampai 4 mm, dan lebih dari 4 mm. Kemudian penentuan metastasis bisa dengan pemeriksaan radiologis, bisa dengan USG, CT scan atau PET scan. Kemudian untuk sentinel lymph node biopsi biasanya kita lakukan bila basal thickness di atas 1 mm, dan untuk ASEAN memang cenderung memiliki staging lebih tinggi saat diagnosa karena kita tidak terdapat awareness yang cukup tinggi untuk melanoma karena dianggap bahwa melanoma ini adalah penyakit yang sangat jarang. Sehingga prognosis faktor dari melanoma ini sendiri kita melihat tumor thickness-nya semakin tinggi dia semakin jelek prognosisnya. Invasinya juga begitu, semakin dalam dia semakin jelek. Dapatnya usulasi, maka bila semakin ada temuan usulasi, maka itu juga prosesnya jelek. Rate mitosisnya bila meningkat juga lebih jelek. Kemudian terdapatnya tumor infiltrating lymphocyte. Tapi ini dikatakan bahwa tumor infiltrating lymphocyte ini kemudian akan menjadi lebih baik bila kita temukan. Untuk regresi tidak jelas, jadi pada yang lebih baik tapi lebih baik. Sebagian ada penelitian yang tidak menganggap lebih baik. Untuk satelit itu prognosisnya lebih jelek. Kemudian invasi terhadap vaskular atau limfatik tentunya terjadinya prognosisnya juga lebih jelek. Untuk usia, semakin tinggi usia maka prognosisnya lebih tinggi.
Kemudian untuk seks di sini dikatakan pada itu bahwa perempuan lebih baik untuk mesin daripada laki-laki, dan untuk daerah anatomi maka di ekstremitas lebih baik dibanding dari yang lesi-lesi di aksial. Manajemen melanoma sendiri saat ini sudah terbagi dari surgery, kemoterapi, targeted terapi, terapi, juga ada vaksin, ada radioterapi. Dari PPK Perdoski kita melihat bahwa melanoma itu kita lakukan pertama evaluasi klinis, baik itu anamnesis, pemeriksaan fisik, termasuk diagnoskopi, dan diperlukan melakukan biopsi eksisi dengan berat seksi 1,3 mm. Untuk staging dilakukan USG kulit dan penyelidikan regional. Jika Blackstone Index lebih dari 4, dipertimbangkan untuk efek CT scan, dan ini bila stagingnya negatif, maka SLB jika Blackstone Indexnya lebih dari 1 mm atau 1 mm, bila terdapat risiko hematopoietik, ya, dan usia muda. Baik. Sementara untuk manajemen surgical masih tetap sama sebetulnya. Yang utama adalah dengan lewat eksisi, tapi juga dapat dilakukan movement surgery tentunya. Margin yang direkomendasikan berdasarkan NCN adalah in situ 0,5 sampai 1 cm. Bila kurang atau sama dengan 1 mm, maka marginnya adalah 1 cm. Lebih dari 1 atau sampai 2 mm, maka marginnya adalah 1 sampai 2 cm. Di atas 2 sampai 4 mm, dan di atas 4 mm, marginnya adalah 2 cm. Kemudian untuk stage 1B dan 2, maka dapat dilakukan sentinel lymph node biopsi. Sedangkan untuk stage 3, maka lebih dianjurkan untuk dilakukan komplit atau terapeutik lymph node dissection. Kemudian berikutnya adalah dengan kemoterapi. Karena kemoterapi yang awal adalah dengan dacarbazine maupun temozolomid, itu yang utama, walaupun juga terdapat bahan-bahan lain yang dapat diberikan, seperti carboplatin, cisplatin, paclitaxel, tamoxifen, dan doxorubicin. Ya. Ini mekanisme kerjanya, ya. Dan kemudian kita melihat bahwa secara observasi hasilnya itu semuanya tidak lebih tinggi dari 25%. Jadi yang sebagai single agent aja di karbamida temozolomid hanya 10-14% untuk tingkat keberhasilan. Nah, jadi kita tekankan bahwa single agent seperti karbamida dan temozolomid hanya mempunyai partial response rate sekitar 15-20%, dan hanya minimal potensial untuk dapat complete response. Juga kombinasi multiple kemoterapeutik seperti CPD dan dark mode itu meningkatkan clinical response rate, tapi juga toksisitasnya meningkat dan tidak meningkatkan overall survival. Selanjutnya juga beberapa tahun lalu dicobakan menggunakan varian alpha 2 beta, itu tahun 98 di sebagai first line terapi untuk stage melanoma, tapi improvementnya juga survival rate-nya hanya 43%. Juga walaupun dapat meningkatkan overall survival-nya dibanding dengan observasi. Yang baru memang saat ini terdapat imunoterapi yang memberikan cukup hasil yang sangat cukup baik untuk peningkatan overall survival, terutama dengan serial 4 inhibitor, PD-1 dan PD-L1 inhibitor, juga dengan kombinasi dari imunoterapi, kedua imunoterapi ini juga terdapat adanya targeted terapi dengan tyrosine kinase inhibitor, MEK inhibitor, dan c-KIT inhibitor. Di sini kita melihat secara approval tahun 90 awalnya adalah ajukan dengan interferon alpha 2 beta dan juga high dose interleukin 2 dan dacarbazine. Kemudian dari 2010 dan 2011 mulai berganti imunoterapi dan targeted terapi. Pertama yang di-approve adalah ipilimumab, kemudian 2014 dikeluarkan nivolumab dan pembrolizumab, dan 2015 itu dapat dikatakan ipilimumab di-approve sebagai ajukan, dan TIVET serta ipilimumab dan kombinasi ipilimumab dan nivolumab jadi
approve sebagai kombinasi dari imunoterapi. Sedangkan yang targeted terapi adalah femurapenib dan juga dapatinib, dan kombinasi juga masing-masing dari femurapenib dan cobimetinib. Dan saat tahun 2020 sudah mulai dicobakan kombinasi dari imunoterapi dan targeted terapi, walaupun kemudian sama dengan kombinasi dari kemoterapi, toksisitasnya juga meningkat dengan pemberian kedua hal ini secara bersama. Kita lihat ya, ipilimumab sebagai anti-sel antibody itu mempunyai overall survival 5 years sekitar 65,4 sebagai adjuvan pada fase 3, penelitian di fase 3 sebagai adjuvan. Kemudian nivolumab itu dapat kira-kira overall response rate-nya sekitar 40%, dengan overall survival rate 1 year-nya 70,29%. Pembrolizumab sebagai anti PD-1 dan PD-L1 antibody dapat overall survival rate sekitar 74,1%, survival rate, dan overall response rate-nya 58,2%. Jadi hasilnya cukup baik. Dan juga sementara untuk interferon alpha 2 beta tidak terdapat signifikan overall survival, ya. Dan untuk defect yaitu oncolytic virus yang masih baru, penelitian di phase 3 dikatakan 26% untuk overall response rate. Jadi ini indikasi-indikasi yang di-approve untuk masing-masing targeted terapi, yaitu tidakfin inhibitor, femurapenib, untuk melanoma, terutama yang mengandung BRAF tentunya, cobimetinib itu dengan MEK inhibitor, yang berarti melanoma dengan MEK inhibitor. Kemudian kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi dari femurapenib dan cobimetinib, atau dabrafenib dengan cobimetinib, yaitu kombinasi BRAF dan MEK inhibitor. Ya, ini juga masing-masing bisa diberikan. Dan juga kombinasi dari ipilimumab dan ipilimumab, ya, untuk nanti CTR akan diberi nanti kita untuk unresectable atau metastatic. Jadi semakin belakang semakin kami bahwa ternyata hasil masing-masing juga masih belum terlalu memuaskan, walaupun cukup meningkatkan overall survival rate dari melanoma, terutama yang metastasik. Imunoterapi kita melihat bagaimana kerjanya. Jadi kerjanya adalah untuk menghambat penggabungan antara CD80 dan CD4 sehingga T-cell kemudian menjadi aktif yang dapat menginduksi terjadinya tumor sel death dari melanoma. Sementara begitu juga terjadi dengan PD-1 dan PD-L1. Jadi PD-1 dari T-cell akan berikatan dengan PD-L1 yang ligannya di PC, kemudian bila keduanya dihambat atau kedua kita bekerja, sehingga akan mengaktifkan T-cell dan kemudian dia akan menginduksi tiga jenis sel. Terjadi pada imunoterapi yang selanjutnya dengan interleukin 2 juga demikian. Interleukin 2 nanti akan berkaitan dengan interleukin 2 di T-cell, dan kemudian dia akan merangsang terjadinya penghancuran dari sel untuk masing-masing dan meningkatkan perlindungan virus dari T-cell terregulasi itu sendiri. Yang cukup baru juga manajemennya adalah dengan tumor infiltrasi limfosit, terutama pada pasien-pasien yang gagal dengan anti-PD-1 terapi yang sering terjadi pada mayoritas pasien, sehingga terutama itu tidak punya lagi pilihan lain kalau ada pasien-pasien dengan wild type BRAF. Dikatakan bahwa dengan tumor infiltrasi limfosit ini terjadi overall response rate 50% dengan durable complete response sekitar 20%. Jadi syarat kerjanya adalah limfosit dari yang ditemukan di tumor, kemudian kita harbor, kita biarkan, kemudian kita suntikan lagi ke dalam tubuh pasien untuk merangsang terjadinya penghancuran sel oleh limfosit tersebut.
Juga yang baru adalah timbulnya dapatnya nanopartikel untuk menggunakan terapi sel. Jadi nanopartikel ini berupa inorganik nanopartikel yang kemudian akan diadministrasikan secara oral maupun secara topikal yang dikatakan akan masuk dan akan menghasilkan sel tumor secara lokal. Ya, saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Gali. Terima kasih Dr. Danang yang sudah memberikan presentasi, menjelaskan kepada kita semua mengenai manajemen terkini melanoma ya dok ya. Terima kasih Dr. Danang. Saya ingatkan kembali, apabila ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan kepada kami. Berikutnya, kita masuk ke pembicara kedua, yaitu presentasi dari Dr. Agassi. Ya, Dr. Agassi, sehat dok? Alhamdulillah sehat dok, terima kasih Ya, dok. baik ya. Ya, silakan Dr. Agassi untuk presentasi, tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV Dr. Agassi. Ya. Dr. Agassi Suseno Sutarjo, spesialis dermatologi dan venereologi, menyelesaikan pendidikan dokter pada tahun 2012 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta. Kemudian pada tahun 2019 menyelesaikan spesialisasi di bidang dermatologi dan venereologi. Saat ini Dr. Agassi bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais dan aktif di Perdoski, khususnya di kelompok studi bedah dan tumor kulit. Kepada Dr. Agassi, saya persilakan waktunya maksimal 25 menit ya dok. Baik, dok. Terima kasih banyak Dokter Alida untuk kesempatannya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya dok. Oke, apakah sudah terlihat? Ya sudah dok, sudah terlihat dengan Baik, terima kasih banyak dok untuk kesempatannya. Terima kasih banyak juga kepada panitia yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Management of Basal Cell Carcinoma, yang saya juga akan membahas sedikit mengenai overview-nya agar kita semua jadi lebih paham sedikit mengenai mulai dari etiologinya, manifestasi klinisnya, diagnosisnya bagaimana, dan nantinya kita akan lebih lanjut di manajemennya. Ya. Jadi mungkin rekan-rekan sejawat sudah mengetahui bahwa karsinoma sel basal merupakan kanker kulit terbanyak di dunia, di mana ini nomor 1, yang nomor 2-nya karsinoma sel squamosa. Namun angka ini sudah ada di beberapa tempat terjadi shifting, di mana karsinoma sel squamosa bahkan sudah melewati. Hal ini dikarenakan karena status imunitas yang mempengaruhi insidensi dari karsinoma sel squamosa, dengan tingginya ada penyakit-penyakit yang imunosupres, dengan tingginya angka pasca transplantasi, jadi harus diberikan imunosupresi itu jadi lebih tinggi, jadi insidensi KSS jadi lebih tinggi. Namun tetap saat ini secara mayoritas karsinoma sel basal adalah yang paling banyak, yaitu 80% di dunia. Untuk saat ini beberapa kelainan genetik telah diketahui berkaitan dengan KSB, jadi ada beberapa istilahnya genodermatosis yang sudah terdeteksi. Namun memang pajanan sinar matahari merupakan faktor utama yang berperan dalam timbulnya penyakit ini. Namun demikian tetap ada juga 20% yang lesinya itu tidak ada di daerah terpajan sinar matahari. Nanti kita akan bahas kenapa kira-kira. Jadi kita akan membahas lebih banyak di etiologi, epidemiologi, gambaran klinis, dan tata laksananya. Untuk etiologi sendiri memang sudah ada beberapa kelainan genetik yang diketahui berkait dengan insidensi KSB. Tentunya adalah sindrom Gorlin yang sering disebut sebagai basal cell nevus syndrome. Jadi di mana kita dapat karsinoma sel basalnya multiple, ada di banyak tempat, kemudian ada kelainan sistemik juga. Bisa juga seroderma pigmentosum. Ini memang selain karsinoma sel basal, kita bisa temukan pada pasien-pasien seroderma pigmentosum, melanoma maligna juga, atau tumor kulit lainnya juga seperti karsinoma sel squamosa. Jadi memang mungkin temukan di sana, dan Bazek syndrome. Sebenarnya ada beberapa daftarnya lagi. Ini mungkin rekan-rekan sejawat bisa cari juga, mulai dari Werner syndrome, Burtwar, Bloom syndrome, dan lain-lain. Untuk etiologinya, intinya sih memang secara detail kita masih belum tahu nih genetiknya mana saja yang
terpengaruh. Tapi sebuah studi oleh Bonilla dan kawan-kawan menemukan pada kasus-kasus sporadik itu sebanyak 85% mengalami mutasi pada hedgehog pathways. Hedgehog pathway sendiri sebenarnya adalah suatu pathway yang berfungsi untuk proliferasi sel, kemudian bermanfaat waktu organogenesis, waktu dalam proses embriologi. Tapi pada kasus-kasus di mana terjadi mutasi pada komponen-komponennya, misalnya PTCH1, PTCH2, SMO, SUFU, atau hasil produknya GLI, GLI1 atau GLI2, di mana itu memungkinkan untuk terjadinya peningkatan proliferasi sel. Kemudian apabila dibarengi dengan adanya mutasi mutasi tumor suppressor gen seperti P53, memungkinkan terjadinya timbul karsinoma sel basal. Pada kasus karsinoma sel basal sporadik pada khususnya mayoritas adalah disebabkan adanya mutasi dari PTCH1 yang merupakan inhibitor. Apabila PTCH1 ini tidak ada atau terjadi mutasi, alhasil hedgehog pathway akan berikatan, kemudian secara aktif memicu SMO yang akan secara aktif menghasilkan GLI dan akhirnya memicu hiperproliferasi dari sel sehingga timbullah karsinoma sel basal. Pathway ini tentunya tidak serta-merta hanya milik karsinoma sel basal, beberapa karsinoma lain misalnya CA mame, CA ovarium ini juga memiliki pathway yang kurang lebih sama. Kalau bagi karsinoma sel basal, pemicu utamanya yang dicurigai adalah pajanan sinar matahari dan sifatnya pajanan sinar matahari yang kronis dan intermittent. Jadi misalnya pada usia anak atau usia remaja memiliki riwayat terbakar, nah pada dewasanya kita bisa observasi bisa jadi lokasi tersebut yang rentan untuk timbul karsinoma sel basal. Adapun faktor risiko lain yaitu usia lanjut, warna kulit yang lebih terang karena pigmennya jadi tidak terlalu melindungi, kemudian ada riwayat trauma berulang, riwayat imunosupresi tentunya, kemudian riwayat radiasi pengion, kontak arsen, dan ada riwayat merokok. Untuk epidemiologinya mungkin berbeda dengan melanoma maligna, di mana melanoma maligna itu insidensinya rendah, sedangkan kalau untuk non-melanoma skin cancer, salah satu diantaranya karsinoma sel basal, itu justru 5 kanker tersering di dunia, namun angka kematiannya tidak 5 tersering untungnya ya, jadi malah ini nggak sampai 10 besar. Meskipun demikian memang menjadi perhatian, ini walaupun source-nya Globokan 2018, tapi kita dapatkan hasil serupa juga di 2020 bahkan. Jadi memang sampai saat ini adalah salah satu kanker yang paling sering, tapi untungnya tidak menyebabkan kematian yang banyak, tidak sebanyak melanoma. Untuk insidensinya tersendiri di Amerika dilaporkan insidensinya 500 sampai 1000 dari 100.000 kasus. Di Australia juga kurang lebih sama 1000 sampai 100.000 kasus, jadi cukup tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk Asia mungkin kita bisa berkaca dari Jepang juga yang insidensinya mungkin belum terlalu tinggi di tahun 1960-an. Dari Indonesia yang sudah dilaporkan oleh Dr. Larissa dan kawan-kawan itu dari 2014 dan 2017 ada 66,9 kasus karsinoma sel basal. Jadi memang tetap mayoritasnya adalah kanker kulit itu karsinoma sel basal di Indonesia atau di negara manapun. Untuk gambaran klinis dari kelainan kulit ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe yang nodular. Ini salah satu tipe yang paling sering ditandai dengan adanya nodul. Lokasi predileksinya di kepala leher. Kita sering menemukan ini dari 70-80% kasus karsinoma sel basal. Yang orang-orang lebih gampang lihat mungkin dia sebuah nodul dengan permukaan licin, berkilap, rolled borders, jadi tepinya meninggi, bisa disertai ulcerasi. Yang orang-orang suka bilang ulcus rodent juga, ini yang tipe nodular yang dimaksud. Kemudian tipe yang kedua yang berpigmen, ini akan lebih banyak kita temui di Asia karena memang kita banyak sekali pigmennya, jadi karsinoma sel basalnya akan dominan berwarna coklat, hitam, pada kasus-kasus yang seperti ini. Ada juga yang tipe superficial, jadi sebenarnya untuk superficial ini adalah kedua yang tersering, dia 10-20% dari seluruh tipe karsinoma sel basal. Umumnya dia berupa bercak saja, jadi plak saja. Kemudian dia beragam, mulai yang tidak berpigmen, jadi misalnya kita temukan lebih dominan warnanya pink, dengan tipe meninggi, bisa juga kita temukan yang tepinya coklat, kemudian dia lebih aktif di tepi tampaknya, seolah-olah memiliki gambaran seperti keloid atau bekas luka, tapi dia bisa disertai juga ulcerasi, jadi bisa disertai luka yang tidak menyembuh. Kita juga bisa dapatkan yang morphea formis, ini lebih menyerupai sebuah luka. Kita bisa lihat gambarannya, ini yang sangat jarang tapi bisa memiliki implikasi yang agak sulit karena merupakan resiko tinggi, diperlukan penanganan yang lebih komprehensif. Ini bisa ditandai dengan adanya lokasi sebuah lesi yang menyerupai
bekas luka. Seperti ini contohnya, jadi ini semua ada multiple dan semuanya adalah karsinoma sel basal, kelihatannya seperti keloid atau scar hipertrofik. Bisa juga yang tipe jarang, fibroepithelioma pincus, ini lebih banyak di Caucasia, lokasi di punggung, tampilannya hanya seperti kutil seperti ini. Dan yang paling penting adalah, jadi kalau misalnya dengan tipe-tipe tersebut, kita harus bisa menilai apakah ini adalah curigaan KSB dari apakah kita melihat ada lesi kulit pucat, kekuningan, permukaan yang meninggi, kemudian ada bercak merah meninggi, gatal juga, atau ada benjolan kemerahan disertai kebiruan, dan apabila disertai dengan luka lecet yang tidak menyembuh dalam 1 minggu, itu menjadi red flags yang harus kita curigai karena karsinoma sel basal. Apabila rekan-rekan sejawat menemukan, bisa dilakukan pemeriksaan lebih konfirmatif, misalnya biopsi kulit, atau dilakukan perujukan untuk mencapai vaskes yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Atau kalau misalnya memang bisa bareng-bareng, langsung rencana dilakukan tindakan, langsung dilakukan biopsi eksisi juga memungkinkan. Untuk diagnosisnya secara rinci, jadi setiap kanker pastinya kita harus menentukan staging. Cuma memang untuk karsinoma sel basal, bukannya kita menemukan stagingnya, tapi kita menilai karena dia lebih sering lokal, jadi kita kita menerapkan stratifikasi, yaitu yang karsinoma sel basal risiko rendah atau karsinoma sel basal risiko tinggi, di mana untuk risiko tinggi itu kita dapatkan pada area yang ditandai area L atau M, atau H atau M sama saja. Kalau misalnya resiko tinggi itu apabila di area yang H ini, yang warnanya kuning, itu dia ukurannya sudah lebih dari 1 cm saja, itu kita sudah anggap resiko tinggi. Kemudian apabila di daerah yang hijau, itu kalau misalnya lebih dari 2, baru kita nilai dia resiko tinggi. Jadi ini intinya kalau misalnya mungkin kita berujuk ke staging TNM, dia patokannya adalah T1. Misalnya lebih tinggi dari T1, misalnya T2, itu tergantung dari lokasinya, kita bisa tentukan ini high risk atau low risk. Apabila kita dapatkan juga lesinya itu batasnya tidak jelas, kemudian ada riwayat rekurensi, ada riwayat imunosupresi, ada riwayat sebelum radiasi, itu kita bisa masukkan ke yang high risk. Sedangkan kalau berdasarkan histopatologi, jadi apabila kita sudah melakukan pemeriksaan biopsi kulit, kemudian kita dapatkan ada subtipe-subtipe yang hasilnya adalah high risk, nah itu kita bisa langsung masukkan ke high risk dan menentukan tata laksana selanjutnya apa yang bisa dilakukan. Kalau sebelum kita masuk ke pemeriksaan yang lebih invasif, kita bisa memulai dari suatu pemeriksaan yang non-invasif, yaitu dermoskopi. Mungkin tadi di melanoma maligna juga sudah dibahas betapa pemeriksaan ini cukup sederhana dan tidak invasif. Dan dari gambaran-gambaran awal saja, dermoskopi sudah sangat bermanfaat untuk karsinoma sel basal. Bagi dermatologis tentunya sudah menjadi stetoskop istilahnya. Dan untuk karsinoma sel basal didapatkan bahwa dermoskopi sendiri meningkatkan sensitivitas yang awalnya mungkin dengan mata telanjang 66,9%, kita meningkat jadi 85%, dan spesifisitasnya pun juga meningkat. Jadi sangat bermanfaat untuk membantu diagnosis karsinoma sel basal untuk dermatologis. Dari dermoskopi, temuan yang bisa kami nilai adalah adanya large blue-gray ovoidness. Ini nanti dia berkorelasi dengan temuan histopatologinya juga. Kita bisa dapatkan juga multiple blue-gray dots. Pada kasus ini juga kita bisa dapatkan ada leaf-like area, adanya spoke wheel, jadi seolah-olah seperti roda pedati, kemudian adanya concentric structure juga. Kita juga bisa dapatkan, kalau ini untuk kebetulannya dia sebenarnya bukan non-pigment, ini pigment, tapi dari yang pigment ini ada gambaran putih, ini adalah yang kita sebut shiny white structure. Ini juga salah satu tanda patognomonik untuk suatu karsinoma sel basal. Kemudian dari temuan vaskularnya kita juga bisa menilai adanya arborizing vessel. Pemeriksaan ini bukannya tidak memungkinkan dengan mata telanjang, tapi dengan bantuan dermoskopi yang meningkatkan pandangan kita bisa sampai 60 kali lipat, mempermudah untuk melihat ini, dan dengan lampu yang tersedia di dermoskopi kita jadi bisa melihat lebih dalam dibandingkan epidermis saja. Jadi di situ yang pentingnya kenapa kita harus memeriksa masa-masa tumor itu atau kelainan-kelainan dermatosis lain dengan dermoskopi. Dan memang dermoskopi sendiri terbukti memiliki korelasi, di mana ini kita bisa lihat ada blue-gray ovoidness, kemudian ternyata berkorelasi dengan adanya sel karsinoma sel basal di dermis, jadi memang dia letaknya lebih dalam, menandakan. Sedangkan untuk yang ini, leaf structure, itu ternyata menandakan dia masih ada di superficial. Dan
dengan menilai tersebut, walaupun dermoskopi kesannya bisa menggantikan, tapi kita tetap membutuhkan baku emasnya. Oleh karena itu, dermoskopi perannya adalah untuk membantu menentukan lokasi biopsi, menentukan lokasi eksisi juga, tapi dia tidak akan pernah menggantikan baku emasnya, yaitu konfirmasi dengan histopatologi. Nah, mengenai subtipe histopatologi, tadi kan ada yang low risk dan high risk. Untuk yang low risk, termasuk diantara yang tipe nodular, superficial, infundibulokistik, dan fibroepitelial. Sedangkan untuk yang risiko tinggi, itu yang morphiform, infiltratif, mikronodular, dan basosquamous. Jadi intinya semua yang kita dapatkan temuannya infiltratif, itu tentunya menjadi high risk. Karena bisa kita lihat juga nih, contohnya ini ada yang superficial ya, ini kan lokasinya terlokalisir di sini. Ini yang nodular juga dia terlokalisir di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat yang high risk, itu misalnya contoh ini mikronodular. Kita bisa lihat ini epidermis, dermis, dalam ke bawah semuanya sel tumor. Jadi agak susah untuk kita bersihkan semuanya. Kemudian ini misalnya pada contoh yang morphiformis. Jadi dia bahkan di daerah-daerah sklerotik ada sel-sel karsinoma sel basal kecil-kecil yang mengumpat istilahnya. Jadi memang lebih sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu memang derajatnya naik dan kita mesti lebih agresif dalam penanganannya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan yang lain, ronsen, CT scan, MRI, dan PET scan? Sebenarnya ada tempatnya nggak? Jadi ada tempatnya juga apabila kita menemukan ada indikasi kecurigaan penyebaran. Jadi sebenarnya karsinoma sel basal juga mungkin saja menyebar. Nah, menyebarnya seperti apa? Yang menyebarnya itu seperti metastasis pada umumnya. Jadi kita bisa dapat ada metastasis jauh, misalnya ke paru, ke tulang, walaupun sangat jarang, dengan insidensinya 0,0028% hingga 0,55%. Ini pertama kali sudah pernah dilaporkan di tahun 1894, jadi bukan sesuatu yang baru. Tapi memang kita butuh konfirmatif utama. Jadi misalnya kita curigai ada karsinoma sel basal yang sudah metastasis jauh, nah itu kita wajib konfirmasi, misalnya kita biopsi kah KGB-nya, atau misalnya FNAB. Jadi supaya menentukan benar ini karsinoma sel basal, karena memang meningkatkan derajat dari terapi yang harus diberikan. Nah, sekarang tata laksananya. Jadi berdasarkan National Comprehensive Cancer Network, itu tata laksananya dibagi berdasarkan yang low risk, high risk, atau ada tanda-tanda ke distan metastasis. Dari awal memang kita tentunya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan biopsi. Setelah udah dapat diagnosisnya baru kita beda-bedakan. Untuk yang low risk, itu bahkan diperbolehkan dilakukan dengan kuretase atau electrodesiccation. Dengan catatan tidak dilakukan di area yang ada rambut terminal. Karena memang kalau secara teknis mengerjakan di daerah berambut itu agak susah ya untuk menentukan kita sudah berhasil mengerjakannya semua secara benar atau tidak. Kemudian juga memang amannya itu apabila kita mendapatkan konfirmatif dari suatu tindakan, kalau sudah bersih itu akan lebih menyenangkan dibandingkan kita secara blind menghancurkannya. Bukannya tidak mungkin, tapi memang lebih baik kita mendapatkan konfirmatif. Nah, sehingga bisa juga dilakukan untuk yang low risk itu standar excision dengan 4 mm margin. Itu sebenarnya kan cukup besar. Kalau misalnya memang setelah dilakukan seperti itu tidak didapatkan margin yang bebas, nah itu bisa dilakukan pemeriksaan, prosedur yang kita sebut MOH atau Peripheral and Deep End Face Margin Assessment. Ini salah satunya adalah MOH microsurgery atau reaksisi bila itu tidak memungkinkan, atau radioterapi. Jadi ini radioterapi juga ada di sini juga. Kalau misalnya negatif margin ya sudah, berarti tinggal follow up saja. Sekarang saya mungkin mau membahas sedikit mengenai MOH. MOH sendiri adalah suatu teknik operasi di mana presisi itu didapatkan dengan konfirmatif dari mikroskopis. Jadi setelah dalam operasinya, bukan setelah, jadi dalam operasinya sendiri dilakukan konfirmasi apakah sayatan tersebut sudah bebas dari tumornya. Jadi mungkin secara simpelnya mungkin rekan-rekan sejawat pernah tahu yang istilah potong beku. Nah, ini seperti itu, cuma kita memang memastikan mendapatkan konfirmatif dari yang peripheral dan deep assessment-nya. Dan gimana kita cara dapatkan ini secara detail ini? Nah, jadi kita menggunakan penanda-penanda khusus. Jadi pada kasus ini kita menggunakan pewarna, misalnya cat akrilik, ditandai margin-marginnya, kemudian memungkinkan kita untuk melihat dengan margin yang awalnya kecil, kemudian apabila masih ada sisa kita perbesar, dan lebih spesifik lagi lokasinya, jadi tidak semuanya kita ulang, sehingga bisa menimbulkan skala yang lebih bagus. Dan untuk kasus-kasus di mana pada lokasi yang risiko tinggi, memungkinkan rekonstruksi yang lebih baik, karena kita mungkin akan mengambilnya tidak sebanyak kalau misalnya kita lakukan wide excision yang sangat luas. Nah, MOH surgery sendiri itu bukannya tanpa bukti, sudah terbukti bahwa
cure rate-nya lebih tinggi dibandingkan wild local excision, di mana untuk basal cell carcinoma terbukti 99% cure rate, rekurensinya juga sangat rendah dibandingkan dengan wild local excision, dan kita bisa lihat untuk tumor-tumor lain juga bagaimana. Termasuk di antaranya melanoma in situ, tapi tentunya dengan teknik-teknik pewarnaan lain dan konfirmatif mikroskopis lain. Nah, sekarang kita masuk yang local high risk. Jadi dari awal local high risk itu memang wajib dilakukan MOS atau PDMA yang lagi. Apabila dari MOS kita dapatkan masih positif margin, bila memungkinkan MOF ulang, kalau misal tidak memungkinkan radioterapi, atau ya kita sistemik terapi. Kalau misalnya negatif margin, ya kita mesti nilai juga nih memastikan apabila ada keterlibatan perineural atau tidak. Soalnya kalau misalnya ada perineural, nah itu pasti akan jadi pertimbangan kita, oh jangan-jangan kita mesti tambahin sistemik juga. Nah, kalau misalnya nggak ada MOF, bisa juga tetap diusahakan dengan standar excision, wider surgical margin, sama persis pertimbangannya seperti yang sebelumnya. Di sini juga kuncinya adalah apabila kita tidak mampu melakukan reseksi lagi dan tersedia radioterapi, nah kita bisa pilih radioterapi dan sistemik terapi. Untuk radioterapi, jadi rekan-rekan di spesialis onkologi radiasi itu bisa melakukan tindakan radiasi elektron beam dengan dosisnya sebagai berikut. Dengan tumor yang misalnya sisanya lebih besar dari 2 cm, jadi dosis kumulatifnya adalah 60-70 gray atau 45-55 gray. Ini tentunya nantinya pasca tindakan bisa dilakukan, mungkin dalam waktu 1 bulan awal supaya lebih intensif. Kemudian kalau untuk terapi sistemiknya, sayangnya hingga saat ini belum ada kemoterapi yang cukup adekuat untuk karsinoma sel basal, jadi langsung harus ke targeted terapi. Dan targeted terapi saat ini yang tersedia adalah vismodegib, sonidegib, dan nanti ada cemiplimab. Itu di mana vismodegib ini yang paling pertama di ACC oleh FDA di tahun 2012, dan ini bisa dipakai untuk yang sudah late stage yang sudah luas sekali dan metastasis, sedangkan untuk sonidegib belum bisa diberikan untuk yang metastasis. Untuk saat ini sayangnya belum tersedia di Indonesia. Namun ini adalah opsi pertama apabila yang agak sulit adalah memang cara kerjanya vismodegib atau sonidegib ini adalah dia mengandalkan SMO. Nah, apabila terjadi mutasi SMO, itu kan dia jadinya tidak bisa, mungkin tidak berespons dengan baik. Oleh karena itu, jadi sebenarnya dibutuhkan yang lini kedua. Untuk saat ini, lini keduanya itu yang baru tersedia adalah cemiplimab. Ini juga baru FDA approved 2021, kalau nggak salah. Tahun 2022 awal. Di mana cemiplimab dia seperti pembrolizumab juga, anti-PD-1. PD-L1, maaf, salah, dia berbeda. Dia cemiplimab ini anti-PD-L1. Kemudian ini memang sudah dicoba untuk beberapa karsinoma di kulit. Untuk karsinoma sel basal bisa diberikan pada kasus di mana dia tidak responsif terhadap H-shock inhibitor yang tadi, antara sonidegib atau vismodegib. Dengan pemberiannya itu 350 mg dalam infus 30 menit tiap 3 minggu dan diberikan jangka panjang. Cuma memang harus jadi catatan juga, semua terapi sistemiknya itu bukan yang memberikan suatu kesembuhan sebenarnya. Karena contohnya cemiplimab saja, dia bukan yang memberikan respons yang signifikan, tapi hanya pada 29% pasien itu yang mengalami incomplete response. Dengan 6-nya yang mengalami complete response, sisanya itu incomplete. Jadi memang tetap saja ini bukan suatu cure. Kita masih belum menemukan nih. Semoga ke depannya nanti kita bisa mendapatkan terapi sistemik yang akan lebih bermanfaat untuk karsinoma sel basal. Nah, untuk follow up itu kita setiap 6-12 bulan, kalau misalnya alangkah baiknya juga kita bisa follow up lebih cepat, misalnya tiap 3 bulan awal, selama 6 bulan pertama, kemudian baru 6 bulan, tiap 6 bulan pada selanjutnya, kemudian per tahun, selama 5 tahun pertama, dengan mengedukasi untuk perlindungan terhadap sun protection, kemudian juga sakuri, periksa kulit sendiri. Apabila didapatkan local recurrence, ya seperti biasa, atau apabila ada nodal metastasis, jadinya memang utamanya adalah surgery. Misalnya surgery tidak bisa, terapi sistemik. Untuk distant metastasis juga sepertinya kalau misalnya seperti itu harus sistemik, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan hanya pembedahan saja kalau misalnya seperti itu, dan lagi-lagi kita memang terbatas di vismodegib dan cemiplimab. Sebagai kesimpulannya, jadi memang untuk karsinoma sel basal
kita bisa nilai bahwa faktor risiko timbulnya itu pajanan sinar matahari kronik, intermiten sejak usia remaja, pada warna kulit terang, imunosupresi, kontak arsen, riwayat trauma, dan merokok. Ada beberapa kelainan genetik yang sudah memang terkait dengan karsinoma sel basal dan berkaitan dengan insidensi karsinoma sel basal di usia dini. Kemudian lesi yang harus kita curigai adalah lesi yang meninggi dengan area kebiruan atau kehitaman serta luka lecet. Kemudian prinsip pertamanya adalah ini kita kalau misal sudah mengetahui karsinoma sel basal itu adalah apakah ini high risk atau low risk. Kemudian dilanjutkan kita juga perlu melakukan konfirmasi juga, jangan lupa dengan biopsi. Dan untuk tata laksananya kita mengikuti stratifikasi resiko dan kita mengikuti sebarannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agassi atas penjelasannya yang sangat detail mengenai karsinoma sel basal ya. Tidak kalah menarik dari topik yang pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Danang. Apalagi KSB ini merupakan kanker yang terbanyak ya, khususnya di Indonesia. Nah, bagi yang bertanya, harap bersabar dulu. Kita masih ada satu pembicara dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai karsinoma sel squamosa dengan presenter atau pembicara yaitu Dr. Larissa Paramita, spesialis kulit dan kelamin, subspesialis onkologi dan bedah kulit. Dr. Lara, apa kabar dok? Baik ya dok? Baik, terima kasih perkenalannya Dr. Alida. Alhamdulillah baik dok. Baik ya. Baik, sebelum Dr. Lara presentasi, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dr. Lara. Ini Dr. Larissa Paramita ini panggilannya Dr. Lara. Ya, dengan riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan dokter dari FKUI pada tahun 2004, kemudian meraih gelar spesialis kulit dan kelamin dari Universitas Indonesia, juga sama ya dari FKUI, pada tahun 2000 ini ya dok ya, 2010 ya dok? Ya, benar. Ya. Saat ini Dr. Lara merupakan dosen di Departemen DV FKUI dan menjabat sebagai Sekretaris Program Studi di Departemen DV. Kepada Dr. Lara, silakan dok untuk presentasi maksimal 25 menit. Baik, terima kasih Dr. Alida. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah panitia Iluni 98 ya yang telah mengundang saya untuk membahas mengenai perkembangan terkini manajemen karsinoma sel squamosa pada kulit. Oke. Sebagai pendahuluannya, keganasan karsinoma sel squamosa merupakan keganasan dari sel epitel yang dapat terjadi di berbagai organ yang secara alamiah memiliki sel epitel squamosa, antara lain kulit, paru, orofaringel, anogenital, esofagus, prostat, saluran kemih, dan tiroid. KSS sendiri sebagian besar akan masuk kategori kanker kulit non-melanoma, kanker kepala dan leher, kanker esofagus, kanker paru non-small cell. Berikut ini adalah agen-agen pencetus lingkungan untuk karsinoma sel squamosa. Pada populasi umum biasanya akan kita dapatkan pajanan sinar matahari, asap rokok, jelaga, tar, produk minyak mentah, arsenik, dan bahan pestisida. Dan bila terkait dengan terapi dihubungkan dengan pemberian pengobatan PUVA zaman dahulu, nitrogen mustard, kondisi imunosupresi, dan radioterapi. Pajanan dari faktor resiko tadi akan menyebabkan karsinoma sel squamosa pada kulit merupakan sebuah proses yang bertahap dan perlahan-lahan, di mana seiring dengan masuknya bentuk menjadi lebih invasif, ditemukan pula peningkatan sinyal pro-onkogen dan peningkatan juga penurunan gen apoptosis. Jadi semakin invasif, semakin banyak gen-gen yang mengalami mutasi baik pro-onkogen dan penurunan gen apoptosis. KSS pada kulit yang masuk dalam kategori non-melanoma skin cancer bersama dengan karsinoma sel basal diprediksi data dari Globocam tahun 2022 merupakan jajaran kelima tertinggi untuk kasus barunya dengan angka kematian 63.000 orang per tahunnya.
data dari Globocan tahun 2020 sendiri menunjukkan bahwa insidensnya di benua Asia merupakan nomor 3, namun di benua Asia memiliki angka kematian paling tinggi di benua lainnya dibandingkan benua lainnya. Belum ada prevalensi data nasional untuk kanker kulit. Berikut ini merupakan data epidemiologi kanker kulit di beberapa rumah sakit tersier di Indonesia, dengan KSS masih menduduki peringkat kanker kulit nomor 2 setelah KSB yang menyerupai epidemiologi di dunia. Data insidens di RSCM pada sebuah penelitian retrospektif cenderung meningkat insidensnya dalam 2 dekade terakhir. Selanjutnya saya akan masuk ke gambaran klinis. Gambaran klinis KSS pada awalnya dapat berbentuk patch atau bercak tipis, plak semakin menebal, bisa sewarna kulit hingga eritematosa, yang kemudian membesar perlahan dan disertai dengan gambaran hiperkeratosis atau skuama yang menebal. Seiring dengan berjalannya waktu, dia dapat menjadi sebuah nodul yang padat, dapat eksofitik atau menjadi lebih menonjol, atau berulcerasi, atau infiltratif kemudiannya di stadium yang lebih lanjut. Gambaran klinisnya pada populasi kulit berwarna sebenarnya hampir sama, namun predileksinya yang sedikit berbeda. Pada populasi kulit berwarna akan ditemukan lebih banyak di area anogenital dan ekstremitas bawah dibandingkan dengan populasi kulit Kaukasia, maaf. Ada banyak jenis prakanker untuk KSS pada kulit, antara lain actinic keratosis, penyakit Bowen, Bowenoid papulosis, keratosis arsenik, keratosis thermal, hidrokarbon, radiasi kronik, skar kronik, dan epidermodisplasia verruciformis yang nanti beberapa akan saya tampilkan gambarnya untuk meningkatkan awareness-nya. Berikut ini adalah gambar pasien kami di regio kepala. Jadi bukannya tidak ada, tapi jumlahnya lebih sedikit, di mana kita temukan pada pasien ini jumlahnya 2. Pada pasien ini usianya tidak segitu tuanya, tapi dia memiliki bercak juga di wajahnya. Ini yang salah satu yang ukurannya cukup besar. Ini pada seorang ibu dengan lesi di mulut, dan ini pada pasien yang memiliki kelainan kulit vitiligo. Di regio ekstremitas ini adalah yang paling banyak ditemukan. Ini kita temukan di atas dorsum pedis, ini bagian paha, ini juga di bagian paha, dan ini di lengan bawah. Pada genitalia eksterna juga banyak ditemukan, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Dan terdapat pula KSS dengan tipe ulcus marjolin, yaitu yang timbul di atas skar yang bisa akibat luka bakar yang timbulnya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, atau di area-area skar yang akibat yang lainnya. Jadi contohnya pada ini akibat luka bakar di bagian punggung, ini di bagian tungkai bawah, dan yang di regio kepala ini akibat trauma yang tidak jelas karena terjadi pada masa kecil. Selanjutnya saya tampilkan juga ini adalah penyakit Bowen yang merupakan karsinoma sel squamosa kulit in situ. Ini adalah salah satu gambaran yang ukurannya cukup kecil ditemukan di RSCM. Berikut ini merupakan yang gambarannya cukup lebar, jadi lebih dari 5 cm ukurannya, yang ada yang memiliki gambaran berpigmen pada tepinya, ada yang seperti bercak merah saja, dan bila ukurannya besar, cenderung biasanya akan di manajemen lebih sesuai dengan KSS. Ini adalah karsinoma sel squamosa kulit pada regio periungual, yang di bagian atas ini akan tampak seperti paronychia kronik, sedangkan bagian sebelah kanan ini akan terlihat penebalan kuku yang berwarna lebih gelap. Dan bila dibiarkan lebih lanjut, maka dia dapat eksofitik atau berulcerasi atau menjadi infiltratif dan merusak unit kuku tersebut. Ada juga karsinoma sel squamosa kulit tipe keratoakantoma yang juga merupakan in situ. Ini bagian foto yang di tengah adalah yang berbentuk tipenya cornucutaneum. Yang kanan nodul yang bisa membesar dengan cepat, yang di bagian sebelah kanan yang ini dia berupa seperti kawah.
Varian yang juga jarang adalah tipe yang berpigmen yang dapat terjadi pada populasi kulit berwarna. Dan ini adalah keratosis aktinik yang salah satu yang sering ditemukan pada populasi kulit putih, dapat juga ditemukan pada populasi kulit berwarna, namun yang tipe kulitnya sedikit lebih terang atau dia mengalami imunosupresi. Bagian yang foto yang bibir ini pada pasien yang kebetulan memiliki seroderma pigmentosum yang batas garis bibirnya menjadi lebih hilang dan bibirnya tampak pecah-pecah. Beberapa juga actinic keratosis memberikan gambaran pigmentasi yang mungkin kita sering perhatikan, sering muncul atau ada pada pasien-pasien yang usianya sudah cukup tua. Manajemennya sendiri, bila kita mencurigai sebuah lesi merupakan kanker kulit, maka setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap, kita sebaiknya melakukan biopsi yang mencakup tentu saja retikular dermis yang dalam, dan bila memang terdapat ekstensi ke jaringan yang lebih dalam, dapat dilakukan pencitraan lebih lanjut. Setelah ditegakkan diagnosis karsinoma sel squamosa, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang, terutama ke KGB regionalnya, untuk menentukan apakah penyakitnya termasuk lokal atau sudah masuk regional. Bila lokal akan ditentukan stratifikasi apakah dia low risk atau high risk, sedangkan bila terdapat pembesaran KGB maka akan diperiksa lebih lanjut untuk menilai stagingnya. Terkait diagnosis sendiri, dermoskopi juga merupakan pemeriksaan penting pada karsinoma sel squamosa, biasanya untuk menapis bila pasien tersebut memiliki lesi yang multiple atau prakanker yang multiple, dan menentukan area yang tepat untuk dilakukan biopsi. Jadi di bagian yang lebih highly vascularized atau atypical vaskularnya sangat tinggi di daerah tersebut. Dan histopatologi tetap menjadi baku emas untuk menentukan tata laksana berikutnya. Berdasarkan NCCN guideline terbaru, bila ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan FNAB atau fine needle aspiration biopsy atau core biopsy. Bila negatif, direevaluasi ulang. Bila sesuai akan di follow up, tapi bila positif, maka akan dilakukan pemeriksaan imaging lebih lanjut sebelum dilakukan tata laksana bedah yang lebih sesuai atau justru malah tidak dapat dilakukan tata laksana bedah. Beberapa pemeriksaan pencitraan untuk karsinoma sel squamosa pada kulit dapat dilakukan CT scan, biasanya untuk menilai adanya keterlibatan tulang atau KGB, pemeriksaan MRI biasanya untuk menilai jaringan lunak, lalu pemeriksaan ultrasonografi biasanya untuk menilai KGB superficial, dan untuk guided FNAB, PET-CT biasanya dilakukan untuk menilai metastasis yang jauh, beserta terdapat keuntungan dan kerugian dari masing-masing pencitraan tersebut. Tata laksananya sendiri, kita akan masuk ke menentukan apakah pasien tersebut low risk, high risk, atau very high risk. Biasanya akan dinilai lokasi dan ukurannya, bagaimana batasnya, apakah cukup tegas atau justru malah tidak tegas, apakah merupakan tumor primer atau rekuren, bagaimana kondisi imunosupresinya, apakah terdapat area di sekitarnya yang pasca radioterapi atau scar akibat proses inflamasi yang lama, apakah tumor tersebut membesar dengan cepat atau disertai gejala saraf yang menunjukkan bahwa terdapat penyebaran ke saraf yang besar. Lalu secara histopatologi perlu dinilai bagaimana derajat diferensiasinya, apakah berdiferensiasi baik atau buruk, bagaimana adakah tipe-tipe histologi tertentu yang menentukan dia itu masuk ke high risk atau tidak, bagaimana kedalamannya, dan keterlibatan perineural, limfatik maupun saraf. Untuk tata laksana lokalnya, pada pasien yang low risk sebenarnya masih dapat direkomendasikan bedah listrik dan kuretase. Sedangkan bedah atau safe eksisi biasanya bila lesi tersebut sudah melebihi dari dermis. Batas marginnya biasanya ditentukan 4 hingga 6 mm dari tepi tumor, dan lebih disarankan penutupannya berupa penyembuhan persekundam, penutupan linear atau skin graft, dan tidak dilakukan flap atau extensive undermining hingga dipastikan batas sayatannya bebas tumor. Bedah MOH dan teknik peripheral deep inverse margin assessment juga dapat disarankan walaupun pada yang low risk,
Dan radioterapi juga masih direkomendasikan oleh NCCN guidelines terbaru bagi non-surgical candidates. Sedangkan untuk yang high atau very high risk KSS, sebaiknya disarankan untuk dilakukan bedah MOH dan teknik PDAMA. Bedah eksisi biasanya diperbolehkan atau dianjurkan untuk dengan batas yang lebih lebar dengan teknik penutupan yang rekomendasi yang sama. Radioterapi dengan atau tanpa terapi sistemik juga masih dapat disarankan untuk non-surgical candidates. Terapi sistemik dianjurkan bila radioterapi tidak memungkinkan. Bila akan dilakukan teknik bedah, maka pada very high risk KSS akan ditawarkan untuk dilakukan sentinel lymph node biopsy. Berikut sedikit perbedaan teknik bedah MOH dengan peripheral deep and phase margin assessment. Tadi Dr. Agassi sudah menjelaskan bahwa untuk yang konvensional kita cuma akan menilai batas margin bebas hanya dengan pemeriksaan PA-nya tuh bread loafing atau hanya mengambil daerah-daerah tertentu saja sehingga bisa saja miss 1 atau 2 area. Sedangkan pada MOH dia akan mengambil berbentuk seperti cawan dan akan memeriksa tepi dari cawan tersebut saja atau bagian tepinya saja apakah masih terdapat sel tumor. Lalu ada teknik PDMA yang dapat pula direkomendasikan oleh NCCN terbaru yaitu Tabigen-Muffin teknik dan Tabigen-Forte teknik yang memang memastikan bahwa memang bagian tepi dan dasarnya saja yang akan dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah suatu keganasan tersebut sudah bebas atau tidak. Terkait radioterapi pada KSS kulit, NCCN terbaru juga merekomendasikan dapat diberikan pada pasien dengan usia kurang dari 60 tahun dengan berbagai alasan termasuk bila itu merupakan pilihan pasien. Isotope-based brachytherapy dapat dijadikan pilihan untuk lokasi kepala dan leher, sedangkan electronic surface brachytherapy dianggap belum cukup bukti untuk mendukung penggunaannya. Radioterapi dapat digunakan bersamaan dengan terapi sistemik pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan untuk terapi sistemik, terdapat beberapa jenis terapi sistemik yang untuk KSS, contohnya tadi sudah disebutkan Dr. Agassi, Cemiplimab, Pembrolizumab. Lalu bila regimen tersebut tidak tersedia dapat diberikan carboplatin paclitaxel dan cetuximab, cisplatin dan 5-FU. Pemberiannya pada non-surgical candidates biasanya juga bisa dilakukan pada yang mengalami penyebaran regional, pada yang resectable high risk regional, unresectable, inoperable, dan incompletely resectable disease. Namun semua itu memerlukan diskusi multidisiplin dalam menentukan keputusannya. Terkait follow up dan pencegahan, pasien KSS kulit memiliki kemungkinan kanker kulit kedua 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi umum, sehingga follow up dan pencegahan merupakan hal yang penting. Edukasi deteksi dini kepada pasien sendiri atau diajarkan untuk sakuri atau memeriksa pembesaran KGB-nya sendiri itu dianjurkan. Lalu pada populasi resiko tinggi biasanya disarankan untuk melakukan deteksi dini oleh dokter ahli, biasanya dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Lalu penghindaran sinar matahari juga merupakan sesuatu edukasi yang dilakukan berulang, walaupun mungkin KSS-nya bukan dicetuskan akibat sinar matahari. Pada pasien dengan resiko tinggi, contohnya pasien-pasien dengan imunosupresi, pemberian retinoid oral atau nicotinamide oral itu dapat dianjurkan, namun setelah pemberhentian biasanya dapat tetap tinggi kemungkinan kanker kulitnya, dan pasien disarankan untuk melakukan tata laksana lesi prakanker lainnya. Tata laksana lesi prakanker menurut rekomendasi NCCN terdapat banyak pilihan terapi. Yang terbaru adalah tirbanibulin salab 1% dengan merek dagang Klisyri, itu salah satu perkembangan terkininya. Dan NCCN mengeluarkan inguinal mebutate cream dengan merek dagang Picato karena walaupun efektif untuk menterapi prakanker, namun pada follow up jangka lebih panjang ternyata meningkatkan resiko kanker kulit sehingga dikeluarkan dari rekomendasi NCCN terbaru. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lara yang telah memberikan presentasi kepada kami semua dengan sangat menarik, terutama tadi ada tampilan foto-foto
pasien ya dok ya, yang cukup mengerikan juga kalau dilihat-lihat. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kepada Dokter Danang, Dokter Agassi, dan Dokter Narisa. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, Dok. Yang pertama akan saya mulai dengan pertanyaan umum terlebih dahulu nih, Dok. Kayaknya banyak yang tertarik dengan topik kita siang hari ini. Yang pertama adalah, ini bisa ditujukan ke tiga-tiganya ya, Dok. Sejauh mana diagnosis keganasan kulit dapat dilakukan oleh dokter umum? Nah, mungkin ini banyak juga serta kita dari dokter umum nih, Dok ya. Mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Dokter Larissa. Silakan, Dok. Khususnya untuk yang KSS ya, Dok ya. Kalau Dokter Larissa ya, Dok. Boleh diulangi lagi, mohon maaf? Ya, sejauh mana diagnosis keganasan kulit dapat dilakukan oleh dokter umum? Ini pertanyaan dari Dokter Dewi Lestari. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dokter umum tuh justru malah garda terdepan gitu ya untuk bisa mendeteksi, asalkan mereka mengetahui apa saja yang harus dinilai atau apa ya, dibikin awareness-nya gitu ya. Contohnya pada KSS sendiri, biasanya kan ada gambaran yang tadi contohnya penyakit Bowen ya, itu cukup banyak tuh ditemukan di populasi kulit berwarna. Dia sendiri sepintas memiliki gambaran seperti tinea atau dermatofita, atau dia memiliki gambaran seperti dermatitis yang kayaknya biasa-biasa saja. Tapi begitu kita coba obati dengan pemberian terapi yang adekuat, tapi kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, justru malah itu adalah kita tingkatkan awareness kita nih, jangan-jangan kanker kulit. Jadi menurut saya peran dokter umum sangat tinggi gitu ya untuk menilai apakah pasien tersebut harus masuk lompat ke lebih jauh gitu ya, atau kita rujuk ke dokter yang lebih kompeten untuk tata laksana berikutnya. Tapi screening sendiri itu merupakan kompetensi dokter umum yang menurut saya wajib untuk diasah gitu ya. Dengan kita walaupun angka kanker kulit itu tidak segitu tingginya, tapi bukan berarti tidak ada, dan angkanya sendiri cenderung makin tinggi akhir-akhir ini. Begitu dok, dari saya Dokter Alida. Ya, baik. Terima kasih Dokter Lara. Walaupun kanker kulit ini bukan kompetensi dokter umum ya, Dok ya, tetapi dokter umum itu merupakan garda terdepan yang harus mendiagnosis kemudian merujuknya ke dokter spesialis kulit ya, SPKK, SPDV atau SPDVE. Nah, kemudian kepada Dokter Agassi nih, Dok, bagaimana Dok peran dokter umum untuk mendiagnosis KSB atau basalioma? Nah, basalioma ini kan kanker terbanyak ya, Dok. Silakan Dokter Agassi. Singkat saja, Dok. Baik dok, kalau untuk tentunya sama dengan dokter Lara, semua dokter baik dokter umum atau garda depan kita memang berperannya sebagai diagnosis awal. Cuma memang intinya sih yang harus dipegang, diagnosis kanker itu kan nggak pernah sesimpel oh ini cuma karsinoma sel basal saja. Tapi kan untuk mengetahui itu kita butuh resikonya tinggi atau tidak. Misalnya pada karsinoma sel basal atau misalnya pada kanker melanoma maligna nantinya ini stagingnya berapa gitu. Jadi mungkin perannya adalah minimal berhasil mendiagnosis kalau ini adalah suatu tumor atau kanker kulit. Kemudian bila memungkinkan bisa melakukan penegakan diagnosis melalui biopsi atau punya fasilitasnya boleh dilakukan. Kemudian harus melakukan konsultasi lanjutan untuk mengetahui keterlibatan organ apa saja yang sudah ada. Jadi sebenarnya memang perannya cukup banyak nih. Cuma memang sama halnya dengan menangani kanker-kanker lain, ini adalah group effort ya, nggak pernah satu tempat aja. Jadi nggak cuma dokter umum saja, nggak cuma dokter kulit aja, nanti kita pastinya akan bekerja sama, khususnya untuk penanganan kanker, kan ada trisula nih ya. Ada sistemik, terapi sistemik, pembedahan, dan radioterapi, jadi intinya nanti akan berkolaborasi antar 3 tim itu. Jadi intinya sih semuanya part of the team kalau menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Dokter Agassi. Kemudian pertanyaan untuk Dokter Danang. Dokter Danang, ini pertanyaan dari Dokter Dani Purwandari. Bila ada kecurigaan melanoma maligna tetapi belum bisa dirujuk karena mungkin belum ada asuransi seperti BPJS dan lain sebagainya, apakah ada pengobatan topikal sementara yang dapat diberikan nih, Dok? Atau mungkin pengobatan sistemik juga ada? Mohon penjelasannya Dokter Danang. Baik, terima kasih Dr. Alika. Jadi tentunya pertama kali bila kita curiga itu melanoma, kita harus melakukan itu ya, kan ada apa namanya tanda-tanda ABCD. Maaf Dokter Danang, suaranya agak kurang jelas ya Dok kalau di saya Iya, Dok. jadi apa namanya ada ABCDE dan sebagainya ya untuk screening melanoma tentunya.
kita harus pastikan dulu kecurigaan ke arah melanoma. Bila kita sudah curiga atau kecurigaan gitu tinggi dengan situ, kita bisa pastikan misalnya. Kemudian ya memang mau nggak mau harus dirujuk karena sebetulnya tidak ada pengobatan kalau dia in situ ya. Jadi kalau dia memang masih apa namanya melanoma yang superficial spreading kita menyatakannya masih masih mungkin kalau kita memberikan terapi topikal ya tentunya dengan kemoterapi topikal seperti dengan imiquimod atau dengan 5-FU. Tapi ya tentunya itu juga pasti tidak tersedia juga di daerah. Sehingga sebetulnya memang harus segera mumpung dia masih kecil dilakukan apa namanya eh, rujukan. Rujukannya bisa ke apa namanya vaskes terdekat ya karena sebetulnya kanker kulit ini yang punya kompetensi banyak. Jadi ada dokter bedah plastik, dokter kulit. Jadi yang terdekat yang bisa dijangkau supaya dia nanti survival rate-nya juga tidak makin jelek ya. Kalau dia kecil kan dia tentunya biasanya di atas 90% sehingga tidak terjadi metastasis kemana-mana. Demikian dokter Aida. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Danang. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, Dok. Mengenai melanoma dari Dokter Haposan Situmoran. Melanoma dapat disebabkan oleh exposure sinar matahari. Nah, sekarang kita juga lagi dihebohkan dengan dengan panas yang ekstrim ya, Dok ya. Nah, seberapa besar peran krim tabir surya atau sunscreen dalam mencegah efek sinar matahari pada kulit? Dan SPF berapa persen pada krim tabir surya yang terbaik katanya, Dok? Itu pertanyaannya. Silakan, Dokter. Ya, sebetulnya tabir surya kan banyak hal yang harus kita perhatikan dari tabir surya ya. Jadi selain SPF juga bagaimana apakah dia broad spectrum ya, dia mencegah juga UVB dan UVA ya, karena kan tidak hanya UVA juga bisa menyebabkan kanker kulit selain dari UVB. Nah, sehingga memang kita harus memilih yang broad spectrum. Kalau SPF bisa 30 ke atas sudah cukup sebenarnya, hanya kemudian cara pemakaiannya yang mungkin harus diulang tergantung seberapa sering kita berada di pajanan matahari. Nah, sementara kalau untuk melanoma sendiri sebetulnya kalau untuk orang Indonesia memang kenapa angkanya kecil karena memang kita tahu bahwa melanin sendiri adalah suatu bahan proteksi untuk kita terhadap kanker kulit. Hanya tentunya kita harus melihat juga seberapa besar pajanannya. Jadi pajanan yang dengan intensitas tinggi dan dalam waktu singkat itu salah satu hal-hal yang mungkin menyebabkan kerusakan DNA lebih banyak. Jadi memang untuk saat ini sebaiknya kalau apa namanya kita berjemur juga harus kita tentukan. Misalnya untuk vitamin D berjemur kita harus tentukan kapan. Jadi untuk waktu-waktu tertentu kita bisa melihat indeksnya yang tidak terlalu tinggi, yang masih kuning kita masih bisa. Tapi kalau di atas itu tentunya kita sebaiknya menghindari dari matahari. Gitu, dokter. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi minimal SPF-nya yang 30 mungkin ya, Dok ya. Cukup ya, Dok? Ya, 30, kemudian kita juga lihat di kemasannya ada PA+++ ya, Dok, untuk pelindungan ya. terhadap UVA ya, Dok, karena UVA ini juga yang paling berperan terhadap kanker kulit ya, Dok. Ya. Nah, tadi Dokter Danang menyebutkan ada kemoterapi yaitu 5-FU dan imiquimod ya, Dok. Kalau di daerah dia belum ada, tapi di Indonesia sendiri sudah ada ya, Dok ya, dua obat itu? Sudah bisa kita dapatkan, Dok? Sebetulnya belum ada ya. Kalau ditanyakan daerah belum ada sebenarnya. Dua-duanya belum masuk. Yang topikal ya. Kalau 5-FU ada tapi sebagai injeksi. Apa namanya saat ini sih memang kebetulan kalau kami di Dermais kami membuat sendiri untuk pasien-pasien kami apa namanya 5-FU topikal sehingga kami bisa memberikan untuk pasien-pasien kami tapi hanya terbatas pada pasien Dermais. Ya, baik, terima kasih Dokter. Dan berikutnya pertanyaan dari Dokter Dani Purwandari nih, Dok. Ditujukan kepada Dokter Agassi. Tipe apa yang aman dilakukan eksisi dengan rekurensi minimal di kemudian hari, Dok? Penyebab kematian karena KSB paling banyak karena kondisi yang bagaimana? Silakan, Dokter Agassi. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kanker tentunya tidak ada yang aman ya. Jadi semua kanker harus dieksisi dengan benar.
Kalau misalnya kita nilai yang rekurensinya rendah itu ya tentunya kalau kita berhasil dapatkan mau tipe kanker apapun tapi dia T-nya 1 terus kita berhasil mendapatkan secara keseluruhan. Mungkin ada anggapan juga yang resiko rendah, yang stratifikasinya misalnya seperti tipe superficial, itu juga bisa dilakukan dengan kuretase, jadi mestinya lebih aman kan. Cuma tetap saja sih kalau misalnya kita nggak berhasil dapat semuanya, itu ya tetap akan berbahaya karena punya potensi untuk berkembang lebih lanjut. Nah, itu yang menyebabkan kematiannya apabila karsinoma sel basalnya berkembang lebih lanjut. Karena kegagalan terapi ini misalnya kita akibat tidak berhasil mendapatkan margin yang cukup baik, itu bisa memungkinkan dia untuk terjadi ekstensi yang lebih dalam. Nah, jadi memperbesar kemungkinan dia metastasis. Itu jadi tentunya jadi cukup bahaya ya untuk itu. Kemudian kalau misalnya kita juga dapatkan dia lokasinya yang high risk misalnya dekat wajah, bukan dekat hidung, dekat mata. Nah, itu misalnya dia mengalami ekstensi kanan kiri kan tentunya jadinya akan mengganggu fungsi tuh. Jadi bisa kita harus enuklasi ya ujung-ujungnya. Jadi ada kegagalan fungsi, jadi ada seolah-olah seperti guma, jadi rusak tulang rawannya, jadi mengakibatkan cacatan. Nah, itu jadi pertimbangan kita soalnya kan selain menyebabkan kematian mengurangi kualitas hidup. Jadi sebenarnya sih tipe kanker karsinoma sel basal yang mungkin dikatakan cukup aman itu mungkin yang bisa kita bilang superficial, tapi bukan berarti kita bisa anggap remeh juga. Sebaiknya tetap harus kita ambil secara keseluruhan. Misalnya dokter merasa, oh saya kayaknya bisa deh eksisi gitu ya. Menurut saya sih boleh aja dokter eksisi, tapi jangan lupa untuk periksa PA. Jadi bisa ada keterangannya ini sudah bebas atau tidak. Kalau misalnya, oh ternyata belum bebas, dokter mau lakukan, kan sesuai sama itu kan bisa dieksisi lagi, atau ya misal dokter mau rujuk ke tingkat yang lebih tinggi, yang punya PDIMA atau MOH, nah itu boleh juga. Jadi yang pasti jangan sampai eksisi tanpa mengetahui batas-batasnya gitu dok. Jadi harus tanggung jawab juga, harus PA juga. Mungkin dari saya sekian. Baik, terima kasih Dokter Agassi. Walaupun memang basalioma atau KSB ini angka kesembuhannya tinggi ya dok ya, tapi tetap kita harus waspada ya. Betul. Oke, ini pertanyaan lanjutan masih untuk Dokter Agassi nih dok, dari Dokter Olive Indri. Apakah lesi awal curiga basalioma sebelum dilakukan PA boleh diberikan krim imiquimod tadi yang topikal kemo ya dok, walaupun belum ada di Indonesia. Kemudian apakah ada antioksidan tertentu yang lebih spesifik untuk menahan penyebaran kanker kulit, misalnya astaxanthin, glutathione, dan lain-lain? Terima kasih. Silakan Dokter Agassi. Ya, kalau untuk lesi awal curiga basalioma belum PA boleh diberikan imiquimod? Jangan. Soalnya kan imiquimod tuh untuk kalau sudah tegak dia kanker kulit, nah itu bisa lah kita pertimbangkan untuk berikan. Soalnya kan imiquimod pun juga kita untuk kasus-kasus yang dia lokal low risk kan. Kalau misalnya ternyata belum terbukti ya tentunya kita sebaiknya jangan kerjakan. Jadi memang pemeriksaan PA itu menjadi baku emas dan menjadi penting dan wajib dilakukan. Dan khawatirnya juga jangan-jangan bukan karsinoma sel basal, jangan teh lalat aja, iritasi, dikasih imiquimod jadinya kan nggak jelas ya. Soalnya imiquimod itu bukan vitamin dok, jadi dia kan sebenarnya adalah inhibitor rapamycin ya. Jadi dia berbahaya, sebenarnya dia obat keras juga gitu dok, jadi sebenarnya harus diberikannya dengan kewaspadaan juga. Nah kalau mengenai antioksidan tertentu yang spesifik, kita bisa baca banyak sekali, kita bisa curiga, bisa misalnya ajukan vitamin C, misalnya bisa vitamin E atau ferulic acid. Bisa juga yang agak marak tuh untuk kanker kulit biasanya niacinamide, tapi memang buktinya masih belum terlalu banyak. Jadi untuk saat ini sih saya rasa yang standar-standar saja dok. Ya lebih utamanya sih karena kanker kulit itu berkaitan dengan pajanan sinar matahari, jadi vitamin boleh ya sesuai dengan anjuran asupan sehari-hari karena vitamin kan minimal kita ada itu setiap harinya. Tapi lebih ke arah perlindungan dari pajanan sinar matahari ya, dengan sunscreen itu lebih penting dibandingkan vitamin kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya untuk Dr. Olive, jawaban dari Dr. Agassi. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Cikita Hanifati nih, dok. Pertanyaan bagus. Mungkin Dr. Lara atau Dr. Larissa bisa menjawab ya dok. Pertanyaannya adalah, dengan banyaknya praktik infus whitening dan perawatan pencerahan kulit dengan tujuan menghambat melanosis yang bahkan bukan dilakukan oleh dokter, apakah bisa meningkatkan risiko karsinoma kulit dok? Nah, apakah vitamin C dan antioksidan yang diberikan secara topikal bisa bermain, ini agak sama ya, dapat bermanfaat dalam penurunan risiko kanker. Ya, silakan Dokter Lara untuk menjawabnya, dok. Baik, terima kasih. Tentu saja yang perlu kita sadari adalah populasi kulit berwarna itu tidak terlalu tinggi angka kanker kulitnya, justru malah dia karena punya melanin sebagai pelindung dari sinar matahari ya.
Jadi kalau memang ada orang-orang tertentu atau pasien gitu ya yang memang ingin melakukan perawatan kulit untuk menjadi lebih putih, dia harus tahu konsekuensinya bahwa efek melaninnya dihilangkan itu merupakan dia juga kehilangan pula proteksinya terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Jadi dia memang harus harus pakai tabir surya dengan bagus, nggak boleh banyak berada di bawah sinar matahari dan sebagainya macamnya. Itu merupakan kayak ya bagian dari kalau dia mau lebih putih ya dia harus nggak boleh banyak kena sinar matahari. Kalau enggak tadi kemungkinan untuk terkena kanker kulitnya akan jadi lebih tinggi. Nah, terkait bahwa tadi apakah sesuatu bahan yang dioles secara topikal itu dapat mengurangi terjadinya kanker kulit gitu ya. Sebenarnya hanya tabir surya yang evidence-nya cukup baik untuk mencegah prakanker sayangnya, bukan kanker kulit gitu ya. Tapi kalau kanker kulit sendiri tadi dia dengan mencegah prakanker otomatis kemungkinan untuk sebagiannya untuk menjadi kanker itu nggak segitu banyaknya. Tapi tadi untuk mencegah kanker kulit sendiri yang dioleskan secara topikal itu sebenarnya masih belum ada gitu ya yang bisa direkomendasikan. Dan bagi orang-orang yang ingin mencerahkan kulitnya, dia harus otomatis menjaga untuk tidak banyak kena sinar matahari agar tidak terkena kanker kulit. Iya, baik, Dr. Lara. Jadi memang harus imbang lah ya, Dok. Seperti itu ya, kira-kira ya. Baik, ini ada pertanyaan kepada Dokter Danang nih, Dok, mengenai cryosurgery, Dok. Jadi bagaimana tempat cryosurgery ini? Apakah ada tempat nggak, Dok, untuk terapi kanker kulit ini, Dok? Khususnya untuk melanoma, bisa juga mungkin untuk KSS dan KSP. Bagaimana, Dok? Cryosurgery atau bedah beku ya, Dok? Silakan, Dokter Danang. Ya, baik. Terima kasih Dokter Aida. Dokter Alida. Jadi sebetulnya begini, sebetulnya satu hal yang harus kita ingat, memang intinya adalah pada pengobatan kanker, ya, kanker apapun itu, termasuk kanker kulit di dalamnya, adalah bahwa kita harus mengeradikasi seluruh sel kanker. Jadi kita harus memastikan bahwa seluruh sel kanker itu hilang. Nah, masalah dengan pemakaian cryosurgery itu kita tidak bisa memastikan apakah sel kanker yang kita sudah hancurkan itu, ya, tumor atau kanker yang sudah kita hancurkan itu betul-betul selnya semuanya sudah pasti tidak ada lagi. Nah, sehingga tentunya kita lebih baik kalau mau memakai bahan-bahan seperti itu atau tindakan-tindakan seperti itu kita melakukan pada sel kanker, sel-sel kanker atau jenis-jenis kanker yang tadi, yang low risk atau yang superficial, sehingga kalaupun terjadi rekurensi itu kita masih bisa terlokalisir dan tidak terjadi rekurensi atau terjadi metastasis jauh dari sel-sel kanker yang tersisa. Ya sih, bisa aja ya, Dok ya. Lakukan ya, tapi dengan syarat tertentu ya, Dok. Ya. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan lagi kepada Dokter Agassi nih, Dok. Ini pertanyaan masuk terus nih, Dok. Pada Dokter Agassi dari Dokter Restu Nurrohmah. Apa yang menjadi pertimbangan operasi moh ulang pada kasus karsinoma sel basal yang high risk, Dok? Apakah tidak meningkatkan risiko metastasis jika operasi pertama tidak langsung negatif margin? Apakah rumah sakit Indonesia sudah banyak yang rutin melakukan moh surgery? Ya, silakan Dokter Agassi. Terima kasih banyak, Dok. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ke bagian dari NCCN lagi, begitu kita temukan bahwa ini adalah karsinoma sel basal yang high risk, pilihan utamanya adalah moh. Jadi memang dari awal bagusnya moh. Cuma kan kita memang harus akui juga nggak semua fasilitas punya. Seperti di Indonesia, sepertinya memang belum banyak. Di Darmais sendiri kami mengerjakan, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sendiri mengerjakan. Di Padang pun di Rumah Sakit M. Jamil itu mengerjakan istilahnya slow moh. Jadi memang ada modifikasi-modifikasi tertentu untuk mencapai operasi mohnya juga. Jadi masih bisa saja dikerjakan dengan modifikasi-modifikasi. Nah, misalnya tidak tersedia tapi memang memiliki minimal fasilitas untuk konfirmatif dengan patologi anatomi, ya bisa aja kita coba awalnya dengan wet excision itu dengan margin yang mungkin cukup lebih besar. Misalnya kita sudah lakukan itu dan tidak dapat,
tentunya kan memang benar itu meningkatkan resiko terjadi metastasis atau perluasan yang lain. Oleh karena itu MOH menjadi pilihannya, karena dengan kita lakukan MOH pada saat operasinya interoperatif kita juga bisa menentukan oh ini secara perifer dan deep ini sudah bebas atau tidak. Justru itu menjadi pilihan utamanya. Nah, cuma memang MOH itu kan bukan sesuatu yang praktis ya, jadi dia agak rumit. Jadi dia memang pertama makan waktu, kemudian dia juga butuh alat-alat tertentu, processing dari jaringan tertentu juga. Jadi memang mungkin nggak bisa dilakukan di semuanya. Oleh karena itu memang apabila itu hanya center-center yang sudah mempersiapkan saja yang bisa. Gitu. Itu sih sebenarnya kekurangan yang dari MOH atau PDMA lagi. Untuk saat ini sepertinya kalau misalnya MOH cukup rutin ya, di RSCM juga ada laporan kasusnya, cohort dari Dr. Adimukti Tesampurna yang sudah pernah melaporkan juga di suatu jurnal internasional. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang awam juga di kita, jadi apabila memang terbuka opsi itu mungkin bisa jadi salah satu pilihannya mengirimkan ke center-center yang mampu sih. Gitu. Baik, Dokter Agassi, terima kasih. Jadi memang sudah rutin dilakukan, terutama di center-center pendidikan ya dok ya. Betul. Surgery ini dengan angka kesembuhan juga yang tinggi. Nah, saya ingin bertanya, MOH ini sudah di cover BPJS belum dok? Iya dok, betul dok. Mungkin Jadi ada yang tahu sudah di cover BPJS juga ya? betul dok, jadi di cover BPJS juga. Soalnya kan memang ini intinya radical excision of skin cancer sorry. Jadi ini memang di cover sama BPJS juga. Oh ya, mengenai BPJS juga, saya mau menginfokan bahwa Rumah Sakit Kanker Darmas ini kan adalah rumah sakit khusus kanker. Jadi apabila pasien yang memiliki suatu diagnosis konfirmasi dari kanker, itu bisa langsung ke kita juga. Jadi kalau misalnya dokter-dokter sekalian kesulitan, merasa bisa membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, dan sudah tegak kalau ini diagnosis kanker, itu bisa melalui BPJS langsung dihubungkan ke kita. Jadi nggak usah takut kalau misalnya, oh nanti apakah ini akan bermasalah dengan rujukan, asalkan ada tulisan kanker ya diagnosisnya. Nah itu pasti akan bisa ditangani di kami juga. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter Agassi. Berikutnya ini ada juga pertanyaan yang lumayan panjang nih dok, dari Dokter Agus Trijoko, ditujukannya bisa kepada Dokter Lara dan Dokter Agassi. Ini saya tujukan pada Dokter Lara dulu ya. Paparan sinar matahari di satu sisi bermanfaat untuk memproduksi vitamin D dan mencegah banyak efek merugikan akibat kekurangannya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan kanker, karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Berapa banyak paparan harian yang cocok untuk menyeimbangkan ini? Apakah ada pedoman cut-off berbasis bukti, dok? Paparan sinar matahari, apakah ada batasan untuk menyeimbangkan efek menguntungkannya, yaitu memproduksi vitamin D dan mencegah efek merugikannya, yaitu dapat memicu kanker kulit. Silakan Dokter Larissa terlebih dahulu, dok. Baik, sebenarnya ya saya itu bukan penganut yang berjemur ya, apalagi cuma berjemur saja di bawah sinar matahari kayak bagaikan kerupuk atau ikan asin. Itu saya bukan, jadi saya tidak rekomendasikan hal tersebut untuk mendapatkan vitamin D. Dan kalau kita lihat banyak rekomendasi terkait mendapatkan vitamin D, sebenarnya populasi kulit berwarna itu justru malah yang paling sedikit mendapatkan efek dari berjemur sinar matahari itu, dia akan dapat atau meningkatkan vitamin D-nya dalam jumlah yang cukup atau adekuat. Jadi nggak bisa tuh dengan berjemur kita dapat vitamin D yang cukup. Justru malah kita akan lebih banyak mengandalkan dari nutrisi atau dari makanan yang kita sehari-hari atau dari suplementasi. Karena pigmentasi kulit kita sendiri akan menghalangi terbentuknya provitamin D untuk menjadi previtamin D. Jadi sinar matahari itu bukan bikin kita jadi nambah vitamin D, tapi dia mengkonversi sesuatu yang ada di bawah kulit kita ya menjadi previtamin D yang kemudian nanti akan dibuat lagi, dibentuk lagi di hati dan ginjal. Nah, provitamin D-nya itu sebenarnya terhalangi dengan pigmentasi kulit. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih kita beraktivitas di bawah sinar matahari untuk biar dapat vitamin D? Ya boleh, tapi jangan mengandalkan itu untuk mendapatkan vitamin D. Dan kerjakanlah tadi di UV index. Jadi yang ketika kadar ultraviolet kita itu berada di bawah yang tidak tinggi gitu ya, itu biasanya di bawah 6 cut off-nya. Bisa kita cek tuh di kayak di semacam kayak Google atau tadi sel UV index gitu ya. Di daerah kita itu UV index-nya pada jam segitu tuh berapa sih gitu. Nah, itu sebaiknya dilakukannya di bawah 6. Begitu sudah di atas 6, sebaiknya kita tidak banyak berada di bawah sinar matahari. Kalau terpaksa segera berteduh, kalau terpaksa pakai tabir surya, pakai topi lebar, pakai pakaian yang lebih tertutup gitu ya untuk menghindari kerusakan sinar matahari lebih lanjut.
Itu pendapat saya sih, Dok. Oke, baik dok. Jadi kira-kira secara singkat dok, apa batasan untuk menyeimbangkan efek menguntungkan dan merugikannya katanya dok? Pertanyaan berikutnya. Ya, jadi sebenarnya tadi kalau memang mau berolahraga, itu olahraga itu sesuatu yang baik ya, itu yang direkomendasikan oleh banyak perhimpunan dokter atau bidang kesehatan manapun. Nah, kerjakanlah tadi yang di mataharinya tuh masih ringan sekali gitu ya. Kalau di Jakarta nih, kebetulan saya tinggalnya di Jakarta, tentu saja saya akan merekomendasikan di bawah jam 8. Tapi tetap pakai perlindungan karena tadi kita tidak mengharapkan murni hanya dari ultraviolet saja untuk mendapatkan vitamin D-nya. Akan ada nanti peran banyak pula gitu ya dari makanan. Begitu juga tadi kalau misalnya ternyata nggak bisa pagi hari olahraga, ya lakukanlah yang lebih sore lagi gitu, mungkin yang di atas jam 4. Dan saya tidak merekomendasikan bila di daerah tersebut di UV indeksnya di atas 6 untuk melakukan aktivitas yang lebih lama dari berapa setengah jam, 15 menit gitu ya di bawah sinar matahari. Karena itu akan jadi tabungan yang secara perlahan-lahan akan meningkatkan resiko kita terkena kanker kulit. Saya rasa penjelasannya sudah sangat jelas ya kepada Dr. Agus Trijoko. Mudah-mudahan jawaban dari Dr. Lara memuaskan ya dok. Jadi memang tidak tidak ada salahnya juga kita berjemur. Sekarang sudah banyak aplikasi untuk mengetahui UV index ya dok. Di smartphone itu sudah bisa kita install. Itu jadi kita bisa melihat oh jam segini tuh indeks UV-nya berapa. Jadi hati-hati kalau di atas UV index 6. Ya, sebaiknya dihindari. Baik. Pertanyaan berikutnya ini kepada Dokter Agassi lagi nih dok. Dokter Agassi dari Dokter Andre Farm. Ini selamat sore Dokter Agassi, saya Andre dari Tulang Bawang ingin bertanya, apabila seseorang tidak terpapar sinar UV dapat mengalami KSB sebanyak 20%, biasanya melalui mekanisme yang seperti apa dok? Silakan Dokter Agassi. Ya baik dok. Jadi memang tentunya kan ada beberapa, seperti tadi sudah dijelaskan, ada 20% yang lokasinya itu bukan di daerah yang terpajan sinar matahari. Jadi memang faktor-faktor lain, misalnya ada status imunosupresi, kemudian trauma berulang, riwayat radiasi pengion, kemudian adanya kontak dengan arsen dan merokok, itu menjadi salah satu faktor risiko juga. Dan bisa juga kalau misalnya memang punya kelainan bawaan, seperti yang tadi genodermatosis, misalnya pada sindrom Bazek, sindrom Gorlin, itu juga kemungkinan bisa timbul saja KSB walaupun dia tidak terkena pajanan sinar UV gitu. Jadi memang faktornya banyak sekali nih untuk timbulnya suatu keganasan kulit. Nah, nggak cuma serta-merta pajanan sinar matahari, walaupun pajanan sinar matahari yang faktor yang kuat. Jadi bisa aja faktor-faktor yang lain yang menyebabkannya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi mungkin akan saya batasi pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Lara nih dok. Luka kronis berapa lama yang tidak sembuh-sembuh yang kita bisa curigai mengalami transformasi ke arah karsinoma sel squamosa, dok? Silakan, Dokter Lara. Baik. Sebenarnya sudah ada penelitiannya ya. Itu yang paling tercepat itu sebenarnya bila luka tidak kunjung sembuh juga dalam kurun satu tahun itu ditemukan itu sebagai ulcus marjolin. Itu salah satu yang tercepat gitu ya untuk menjadi ulcus marjolin. Tapi tadi rata-rata atau sebagian besar itu adalah 10 tahun. Jadi antara awitan dia pernah mengalami luka bakar atau radiasi atau kemudian dia mengalami scar untuk penyebab apapun lainnya, itu rata-rata untuk menjadi ulcus marjolin itu sekitar 10 tahun. Kalau tadi kita tanya, luka yang kayak gimana sih yang harus kita awasi sebagai ini kayaknya ke arah kanker gitu ya. Ya tentu saja kita perlu tentukan luka itu akibat apa. Contoh, misalnya luka cuma kayak kepotong gitu ya sama pisau gitu, atau luka jatuh gitu ya akibat kecelakaan gitu ya. Bila terinfeksi, kita sembuhkan infeksinya. Kurun waktunya berapa lama nih? Seminggu, 2 minggu, mestinya dengan penggunaan antibiotik akan sembuh. Tapi kalau nggak sembuh juga, kita perlu mencurigai apakah ini jangan-jangan infeksinya bukan infeksi kuman yang biasa-biasa saja. Oke, jadi kita mungkin obati lagi mungkin sebagai bukan yang infeksi biasa-biasa saja. Itu juga kita tentukan waktunya. Mau kita tentukan pemberian pengobatannya yang adekuat untuk bukan infeksi biasa-biasa saja. Contohnya misalnya kayak UKUS akibat Mycobacterium gitu ya, luka akibat Mycobacterium entah tuberkulosis atau atipik, tentu saja itu akan butuh waktu sekitar 6 bulan atau 1 tahun gitu untuk pengobatannya.
Kalau nggak sembuh juga, tentu saja kita harus memikirkan, jangan-jangan fokus yang kita hadapi ini sudah mengalami perubahan tertentu. Nah, konsep-konsep bahwa mestinya kita tahu kalau kita pikirkan diagnosis ini pertama kali misalnya bakterial, kita akan sembuh kalau diobati dengan antibiotik 2 minggu. Atau kalau misalnya tadi ke arah infeksi Mycobacterium, mestinya akan sudah sembuh bila diobati sekitar 6 bulan. Kalau enggak, kita pikirkan bahwa itu ke arah kanker. Baik, terima kasih Dokter Lara, ini penjelasannya sangat jelas sekali. Menurut saya mudah-mudahan membantu untuk yang bertanya ya Dok. Jadi memang minimal 1 tahun kalau tidak sembuh-sembuh kita harus sudah curigai ya Dok ya. Kita sudah waspada, walaupun perjalanan itu bisa sampai 10 tahun ya Dok transformasinya ya. Baik, terima kasih Dokter Lara. Saya rasa ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, jadi satu pertanyaan terakhir untuk Dokter Danang nih Dok. Pertanyaannya adalah bila lesi pigmen dioperasi, padahal dia tidak curiga kepada melanoma, sehingga tidak diberikan margin. Nah, apabila setelah dibiopsi ternyata hasilnya melanoma, bagaimana tata laksana selanjutnya, Dok? Silakan, Dokter Danang. Ya, terima kasih Dr. Alida. Ya, tata selanjutnya tentunya mengikuti melanoma ya. Kita akan melakukannya dengan MO sebaiknya atau dengan white excision. Ya, kita lakukan apa namanya sesuai dengan perkiraan ukuran lesi sebelumnya. Jadi kalau ukuran lesi sebelumnya misalnya apa namanya 1 mili gitu ya, berarti tadi marginnya antara 1 sampai 2 cm misalnya untuk white excision. Atau lebih baik lagi kalau kita gunakan MOH sebenarnya, karena pada MOH kita melihat batas semua marginnya dengan lebih seksama gitu. Jadi itu yang kita lakukan selanjutnya. Jadi jangan takut, tapi yang lebih baik memang bila pada lesi berpigmen kita lakukan eksisi, sebaiknya tadi dilakukan biopsi sehingga kirim PA, jadi kita pasti itu apa hasil keluar dari PA. Kalau itu ternyata lesi yang jinak, alhamdulillah kita berikan margin, tapi kalau tidak intinya lesi yang ganas. Nah, tentunya sebetulnya kalau kami dari Perdoski inginnya para dokter umum ini yang apa tadinya sebagai ujung tombak tadi dikatakan Dokter Lara, tentunya kita ingin minimal mereka juga bisa melakukan diagnosa dengan tidak hanya dengan klinis, tapi mungkin dengan bantuan dermoskopi hanya untuk membedakan lesi jinak dan lesi ganas, sehingga lebih tajam lagi diagnosanya untuk mereka sendiri supaya tidak terjadi kesalahan, terutama kesalahan-kesalahan bila nanti mereka melakukan tindakan-tindakan apa namanya penghancuran yang kemudian tidak dilakukan PA ya, karena kita banyak juga mendengar adanya misalnya melanoma yang tadinya dilakukan laser karena tidak apa curiga melanoma, kemudian akhirnya dia metastasis mana-mana. Nah, hal itu bisa diminimalisir bila teman-teman dokter umum bisa melakukan dermoskopi minimal untuk membedakan antara lesi ganas dan lesi jinak. Demikian dokter. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dokter Danang atas penjelasannya. Ya, hadirin sekalian, teman sejawat, peserta webinar, dan dokter-dokter speaker semuanya, kita sudah hampir sampai di ujung acara nih, Dok. Waktu kita hanya 5 menit lagi. Jadi dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir untuk Dokter Danang, sebentar lagi akan saya tutup. Namun sebelumnya saya mohon kepada para pembicara untuk memberikan take home message kepada para peserta nih, Dok. Sedikit saja ya kepada Dokter Danang, saya persilakan terlebih dahulu, Dok. Take home message-nya untuk para peserta, silakan. Baik, jadi take home message-nya adalah bahwa sampai saat ini kanker kulit walaupun angkanya kecil tapi masih merupakan masalah di Indonesia terutama, dan juga dengan kita sebagai negara tropis di mana matahari 24 jam, kita tetap harus hati-hati karena kanker kulit lebih banyak terjadi karena ultraviolet, walaupun kita sudah terlindungi dengan melanin, tapi tetap kita harus berhati-hati karena angkanya juga cenderung naik. Sehingga kewaspadaan untuk diagnostik atau deteksi dini kanker kulit tentunya lebih baik dilakukan oleh sejawat sekalian dan juga dianjurkan kepada pasien-pasiennya untuk dapat dilakukan ke vaskes terdekat. Demikian. Ya, terima kasih. Silakan Dokter Agassi, Dok, untuk memberikan simpulan. Terima kasih dok. Jadi kalau untuk bagi saya intinya sih kita harus bisa mengenali tanda-tanda awal suatu kanker kulit
Bisa jadi berupa lesi kulit yang meninggi, ada reak kebiruan, apa disertai luka atau luka yang tidak menyembuh secara lama. Jadi kita harus curigai lesi-lesi yang demikian, dan kita juga mungkin bisa mengedukasi masyarakat untuk melakukan preventif dari kanker kulit ya, dengan utamanya menggunakan sunscreen secara rutin, atau kalau minimal nggak mau menggunakan sunscreen, menggunakan pakaian tertutup atau ya berteduh, karena memang itu yang sangat berpengaruh untuk mengurangi risiko kanker kulit sih. Mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih. Terakhir dari Dr. Lara, Dok, silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait spesifik untuk KSS yang memang banyak akibat sinar matahari, tapi juga bisa akibat pencetus lainnya gitu ya. Contohnya tadi di atas SCAR, jadi KSS banyak di atas SCAR, atau tadi akibat infeksi HPV gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu hal yang mungkin agak lebih sulit dicegah gitu ya. Tapi awareness dari dokter umum atau dokter-dokter sekalian itu untuk bisa menilai bahwa bila dia tidak sembuh atau bila dia tidak bisa mengalami perbaikan dalam kurun waktu tertentu, tolong pikirkan apakah kelainan kulit tersebut merupakan salah satu manifestasi dari kanker kulit. Mungkin dari saya itu saja, dan kita perlu lebih tahu lagi bagaimana cara mendeteksi dini kanker kulit, karena tadi ada peningkatan terkait insiden kanker kulit di Indonesia. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Lara. Dengan berakhirnya simpulan dari para speaker atau pembicara, maka berakhir pula webinar kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para pembicara, kepada D2D, dan kepada sponsor yaitu PT Pirom Internasional, juga kepada Iluni FKUI 98. Sebelum saya tutup, ini ada pesan. Saya harus mengumumkan 2 penanya terbaik, yaitu Dr. Cikita Hanifati dan Dr. Agus Trijoko, diharapkan untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah dari panitia. Ya, baik. Terima kasih kepada para peserta, juga saya ucapkan terima kasih. Silakan mengunjungi Instagram dari Iluni FKUI 98, juga YouTube channelnya yaitu Iluni FKUI 98 untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan acara Dies Natalis FKUI yang ke-73 sampai akhir tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firearm International. Future.
OSIK Gema Dinamika, sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia di bidang manufaktur, fokus mengembangkan produk rehabilitasi medik berbasis elektroterapi teknologi dan exercise terapi teknologi. Kami berkomitmen memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Kami terus mengembangkan inovasi produk dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Kami terus memperhatikan stabilitas produk yang kami produksi dan terus mengembangkan produk berkualitas tinggi dengan teknologi yang memudahkan pelanggan. Saat ini, perusahaan kami memiliki jangkauan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia, menjawab kebutuhan pelanggan atas penjelasan pengetahuan produk dan pemesanannya. Kami akan terus memberikan yang terbaik dengan mempersembahkan produk sebagai karya anak bangsa Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional. Udah kelar belum kayaknya? Thank you ya Lara, Dimas, Agassi,